Jangan berdebat sama orang bodoh. Dalam debat bodoh itu, adu bodoh itu, kita nggak bakal menang dengan orang bodoh itu. Kenapa? Kita bodohnya baru belajar. Debutan kita, sementara dia bodohnya permanen dari lahir. Apakah benar foto yang sebelah kiri itu adalah fotonya Dumatno? Bisa baca nggak itu berapa persen? Bisa baca nggak itu berapa persen? Gak penting buat saya tanya itu. Gimana sih? Anda jangan menggiring ke hal yang demikian, Mas Roy ya. Saya kan hanya pertanyaan pertanyaan saya belum dijawab. Anda udah nyerocos aja ribet kali ini. Lu diam kenapa sih? Ya udah. Capek kayak perempuan aja lu. Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini, ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh republik ini. Pernah selesai orang-orang ini, ya. Nah, ketika dia laporkan dan ternyata asli, masih juga nggak percaya, kan memang manusia kardus gitu loh menurut saya. Jadi memang manusia kardus. mereka ingin bikin kacau aja. Emang bikin kacau. Bawa lagi ke tingkat yang lebih tinggi, lembaga negara yang lebih tinggi lagi. Saya kira nggak perlu. Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube-nya Febri Adi. Gimana kabar teman-teman semuanya? Gua harap kawan-kawan semuanya baik-baik selalu, sehat-sehat selalu, serta dimurahkan rezekinya. Amin. Ini ada-ada aja tingkah-tingkah dari Roy Panci CS. Makin lama makin panas mereka nih, makin berteriak-teriak ijazah Jok itu palsu. Sampai-sampai Ibu Irma Suryani dia berkata kalau ini orang nih apa? Otak kardus nih orang nih katanya. Masa minta ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Cocok masuk penjara nih kata Ibu Irma nih. Kenapa bilang tingkah mereka ini ada-ada tingkahnya nih. Kemarin minta hasil forensik ke Singapura katanya, periksa katanya. Emangnya gak percaya ya Roy sama kinerja dari Barreskrim dari kita sendiri Indonesia nih ya? Hah? Kalau nggak pindah negara aja, pindah sekalian ke Singapura sana, udah selesai. Ngapain lah kalian tinggal di Indonesia, cobalah. Kalau kayak gini kalian tingkahnya, institusi Polri nggak kalian percaya, apalagi kalian melapornya ke sana juga nya. Ini orang bodoh nih, apa kata Bung Helmi Yahya katanya. Kalau orang bodoh diajak debat kayak manapun, ya kalah orang pintar. Kenapa bilang? Karena orang pintar nih belajar bodoh juga jadinya. Dibodoh-bodohin sama orang bodoh. Kayak ginilah kita jadinya rakyat Indonesia nih ya. Ada orang bodoh membodoh-bodohin ya kan. Kenapa lah kayak gini? Udah jelas-jelas penjara udah menanti depanmu ya. Sampai-sampai si Joshua Sinambela udah gondok juga katanya. Diajaklah si Rismon ini ngajak debat ya kan. Gak mau, takut katanya. Alhasil diblokirnya pula si Joshua Sinambela. Karena orang-orang ini, orang si Roy Panci CS ini dapat semuanya itu dari Joshua Sinambela ya kan. Dapat istilahnya, dapat apa skripsinya dari si Joshua Sinambela. Orang tuh mencontek dari itu katanya. Makanya cocok juga nih kok diteliti di ijazah si Roy Suryo ini. Ini si Roy Suryo ini jurusan apa deh nih? Dan itu pun satu lagi, kenapa dia dibilang pakar telematika? Tahu gak dia itu? Dan untuk si Rismon nih ya, ini cocoknya nih, dicek ini ijazah nih ya. Dicek nih kemarin skim nih ijazahnya nih, benar gak ijazah itu asli tuh?
Sementara ya dari pihak Universitas Jepang mengatakan kalau dia tuh nggak ada itu berkuliah di Jepang. Ya makin lama makin aneh-aneh tingkah orang Roy Panci CS nih. Makin panas, makin menggila nih. Lama-lamanya masih jiwa nih. Sama kayak si dokter Tifa dia. Terlalu anti mereka sama orang mereka nih sama orang si Joko ini ya. Baiklah, terima kasih banyak kawan-kawan. Bagi teman-teman yang pertama kali menonton video itu saya, jangan lupa kawan-kawan ya, di subscribe serta di komen kawan-kawan, di komen dan di like kawan-kawan, di like. Oke, nggak usah kita banyak bacot-bacot lagi, banyak kecek-kecek lagi. Yuk, mari kita saksikan videonya. Saya pikir di Bareskrim akan ditunjukkan. Ini loh saudara rakyat, ijazah yang kami teliti dari lab forensik. Dan ini asli begitu. Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara. Ini nggak akan pernah selesai orang-orang ini, ya. Setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, nggak ada habisnya. Tangkap orang ini ngacau ini, bikin gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja, udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Jangan berdebat sama orang bodoh. Dalam debat bodoh itu, adu bodoh itu, kita nggak bakal menang dengan orang bodoh itu. Kenapa? Kita bodohnya baru belajar. Debutan kita, sementara dia bodohnya permanen dari lain. Apakah benar foto yang sebelah kiri itu adalah fotonya Dumatno? Bisa baca nggak tuh berapa persen? Iya. Bisa baca nggak tuh berapa persen? Gak penting buat saya tanya itu. Gimana sih? Anda jangan menggiring ke hal yang demikian, Mas Roy ya. Saya kan hanya Anak kecil aja pertanyaan saya, pertanyaan saya belum dijawab, Anda udah nyerocos aja, ribet kali ini. Lu diam kenapa sih? Ya udah. Capek kayak perempuan aja lu. Cerewet banget. Aku nanya ke Rismon, kau yang jawab, heran banget. Kemudian dibawa lagi ke tingkat yang lebih tinggi, lembaga negara yang lebih tinggi lagi. Saya kira nggak perlu. Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Pemeriksaan digital forensik itu hanya bisa dilakukan terhadap dokumen-dokumen elektronik, ya, atau data-data elektronik atau data-data digital. Iya, betul. Jadi ketika misalnya ada foto seperti ini, ya, foto saya dan teman saya gitu ya, kemudian Anda foto jadi digital gitu ya, jadi digital, kemudian Anda analisis analisis yang lainnya dan seterusnya, itu tidak berdasar, tidak bisa dilakukan analisis terhadap ini, terutama masalah keaslian ya, masalah keaslian. Jadi kalau misalnya ini ijazah gitu ya, terus difoto gitu ya, kemudian dianalisis dan itu membuktikan bahwa ini palsu atau tidak bisa ya. Dan dokumentasi inilah sebenarnya yang saya kirimkan ke dia. Tujuan saya untuk menyadarkan dia bahwa asumsi itu tidak benar ya. Tetapi apa yang dilakukan dia? Saya diblokir ya. Awalnya kita berdebat melalui komunikasi. Saya ajak dia datanglah ke sini berdua kita. Saya bisa tunjukkan semuanya. Tapi apa yang dilakukan? Nggak benar itu, semuanya palsu itu. Buktinya nggak ada tanda tangannya semua. Nah, memang dia akan beralih gitu ya. Setelah formnya terbantahkan, dia lari ke tanda tangan. Nah, ini contohnya, inilah orang-orang yang mencari namanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Padahal sebagai ahli forensik kita itu mengungkap fakta. Fakta apa yang ada yang kita temukan, itu yang kita laporkan. Ya. Tidak ada asumsi, tidak ada pendapat di sana, apalagi berasumsi. Itulah sebenarnya laporan forensik digital yang
resmi atau yang benar ya. Forensik apapun hanya mengungkap fakta, tidak boleh berargumen. Forensik katakanlah di kedokteran, forensik tubuh, forensik apapun itu tidak pernah berpendapat, tidak pernah membuat asumsi. Ya. Kita hanya menyampaikan fakta. Nah, ketika kita mungkin di pengadilan nanti ditanyakan apakah pendapat Anda terkait ini, baru boleh berpendapat. Ya. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi laporan forensik digital hanya mengungkap fakta-fakta. Forensik apapun kurang lebih sama, hanya mengungkap fakta-fakta. Dia tidak boleh berpendapat menyatakan ini palsu atau tidak, karena dia tidak berwenang untuk itu. Ya. Nah, ini yang harus dipastikan. Ya. Dahulu. Jadi kalau kita melakukan penelitian, nah kalau Rismond mengatakan kajian ilmiah gitu ya. Nah, kajian ilmiah yang dimaksud itu seperti apa sebenarnya? Itu makanya kepolisian menanyakan ke dia ya, apa otorisasi Anda melakukan kajian ilmiah ini? Ya benar, ya. Kalau kita melakukan pemeriksaan digital forensik, itu pasti ada surat tugasnya, pasti ada permohonan resminya, ya. Dan harus kita pastikan juga bahwa yang kita periksa ini itu merupakan legal. Kan benar dikatakan Ibu Irma nih ya kan. Ini orang-orang yang cocoknya diperiksa nih jajah orang semua nih. Betul nggak orang ini memang itu pekerjaan mereka ya kan? Benar gak dia berkuliah di bidang itu? Karena siapa yang ngangkat si Roy Suryo ini jadi pakar telematika? Itu gak cocok, itu cocoknya pakar teletabis. Orang-orang kayak gini cocoknya hidupnya nih, aduh, pindah aja lah dari Indonesia ya. Bikin ngaco nih orangnya, bikin malu Indonesia orangnya. Sementara orang-orang dunia, orang-orang dunia negara-negara lain sudah ibaratkan pergi ke bulan, awak masih di bumi aja. Asik ini orang-orang ini aja mempretel-pretelin negara nih, aku tengok dari dulu. Dulu waktu zaman si Prabowo ini juga orang-orangnya macam si Dokter Tipan kan ketara kali nih, pro kali ke si Anies Baswedan. Sampai Anies Baswedan dibilang dulu karena kata orang-orang tuh dulu bilang ya si Anies Baswedan ini dibilangnya Imam Mahdi lah dulu katanya. Sampai si Dokter Tipa dibilang kalau dibilangnya dulu bilang si Anies Baswedan ini cocok aja sekjen PBB. Benar tuh. Membenahin Jakarta gak bisa, apalagi presiden, apalagi sekjen PBB. Aduh, udahlah Roy Panci CS nih, kalian lebih bagus pindah aja lah dari Indonesia nih, angkat kaki lah kalian, bikin malu kalian ya. Kalian bodoh-bodohin rakyat Indonesia nih ya. Kalian bilang ijazah palsu. Sementara kan udah jelas-jelas orang Barreskrim bilang kalau itu asli. Jadi mau kalian ini apa? Mau turutin kemauan kalian sendiri? Ya. Diajak debat lah sama si Joshua Sinambela, si Rismond. Gak berani, takut. Diblokirnya nomornya semuanya. Ini orang-orang Roy Suryo Panci udah gak bener lagi nih ya. Gak bener lagi nih. Oke, terima kasih banyak pada teman-teman yang telah menonton video YouTube saya sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak kawan-kawannya. Kita sudah saja video YouTube kita kali ini kawan-kawannya. Gak kenal maka gak sayang. Salam satu jiwa. Wassalam.